Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang bertemakan pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa, MAG. Pengertian pendidik dan peserta didik. Yang pertama ada pengertian pendidik. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik tersebut, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotif. Kemudian pendidik juga berarti orang-orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu itu sendiri. Kemudian pendidik utama dari yang utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua adalah yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses atau tidaknya anak tersebut sangat bergantung pada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Kesuksesan anak kandung merupakan cerminan atas kesuksesan orang tuanya tersebut. Kemudian yang kedua ada pengertian peserta didik. Peserta didik atau anak didik secara umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah pribadi yang belum dewasa yang diserahkan tanggung jawabnya kepada seorang pendidik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah peserta didik juga dikenal dengan berbagai istilah, antara lain yaitu si terdidik, didik, murid, siswa, pelajar, mahasiswa, warga belajar, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah itu tidak mengandung perbedaan yang prinsip, hanya berbeda dari segi usia, tingkat, dan jenjang sudut pandangnya saja. Nah, kemudian secara sederhana dapatlah didefinisikan bahwa yang dimaksud peserta didik ialah setiap orang atau sekelompok orang tanpa adanya batas usia tertentu yang menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidik yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi pendidik. Pendidik memiliki beberapa fungsi mulia, diantaranya pertama, pensucian. Artinya sebagai pemeliharaan diri, pengembangan, serta pemeliharaan fitrah manusia. Kedua adalah fungsi pengajaran. Artinya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peran pendidik sangat berperan penting dalam proses pendidikan, karena dia yang bertanggung jawab dan menentukan arah pendidikan tersebut. Maka itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik yang mempunyai tugas yang mulia. Selanjutnya yang kedua, syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Sujono menyatakan bahwa syarat pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur harus sudah dewasa. Tugas mendidik adalah tugas yang amat penting karena menyangkut perkembangan seseorang. Jadi menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu, tugas itu dilakukan secara tanggung jawab,
itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Selanjutnya, kesehatan. Harus sehat jasmani dan rohani. Jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan, bahkan dapat membahayakan anak didik bila mempunyai penyakit menular. Dari segi rohani, orang gila berbahaya bila ia mendidik dan tidak mampu untuk bertanggung jawab. Selanjutnya ada keahlian. Harus menguasai bidang yang diajarkannya dengan menguasai ilmu. Mendidik ini penting sekali bagi pendidik, termasuk guru. Orang tua di rumah sebenarnya perlu sekali mengajari teori-teori ilmu pendidikan. Dengan pengetahuannya, diharapkan ia lebih berkemampuan menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya di rumah. Dan selanjutnya, yang terakhir, berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Syarat ini sangat penting dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugas mendidik selain mengajar. Dedikasi tinggi tidak hanya diperlukan dalam meningkatkan mutu mengajar. Yang ketiga, kewajiban seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang guru menurut pendapat Imam Ghazali yaitu yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Selanjutnya, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud dengan mengajar, mencari keridhaan Allah. Selanjutnya, mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran yang halus. Selanjutnya, supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya dan jangan sampaikan sesuatu yang melebihi tingkat tangkapnya. Selanjutnya, jangan timbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain. Dan yang terakhir, guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Kemudian selanjutnya, peserta didik dalam pendidikan Islam. Pertama, peranan peserta didik. Peranan peserta didik adalah mengarahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk memilih jalan manakah yang akan ditempuh dan dikembangkan. Peserta didik di dalam peranannya itu dibantu oleh pendidik agar potensi jujur dapat ditekankan dan potensi takwa dapat dikembangkan. Selain itu, peserta didik pun akan berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Proses interaksi tersebut dapat memperlambat atau memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, tergantung teman dan lingkungannya. Kalau teman dan lingkungannya baik, maka akan mendukung pencapaian prestasi belajar peserta didik tersebut. Bila tidak, maka sebaliknya, yakni akan menghambat peserta didik tersebut. Dalam proses pendidikan, kedudukan peserta didik sangatlah penting. Proses pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang dialaminya. Dalam situasi pendidikan yang dialaminya, peserta didik merupakan komponen yang hakiki. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa bergantung kepada pendidiknya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuannya sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Kekurangan ini membawanya untuk mengadakan interaksi dengan pendidiknya dalam situasi pendidikan. Dalam situasi pendidikan itu terjadi interaksi kedewasaan dan belum kedewasaan. Kemudian yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang pertama, tubuh anak sebagai peserta didik selalu berkembang, sehingga semakin lama, semakin dapat menjadi alat untuk menyatakan kepribadiannya. Selanjutnya, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan ini menyebabkan ia terikat pada pertolongan orang dewasa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, anak membutuhkan pertolongan dan bantuan serta membutuhkan pendidikan. Kemudian yang keempat, anak mempunyai daya eksplorasi. Kemudian yang terakhir, anak mempunyai dorongan untuk mencapai
emansipasi dalam orang lain, dengan orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.